Selamat sore, perkenalkan nama saya Oktaviana Maria Simbolon. Saya seorang magister farmasi klinis di Rumah Sakit Umum Abdul Syahrin Samarinda dan saat ini bekerja di bagian ruang kemoterapi Rumah Sakit Umum Abdul Syahrin Samarinda. Saya juga bekerja sebagai dosen farmasi di Stikes Dirgahayu Samarinda. Nah, eh, mungkin itu saja perkenalan yang saya bisa sampaikan. Di semester ini tepatnya di mata kuliah dispensing sedia steril, saya akan memberikan materi mengenai hal-hal yang penting terkait dengan dispensing sedia steril. Untuk 7 pertemuan di awal ini, saya akan memberikan mata kuliah dengan beberapa pembagian, yaitu di pertemuan 1 dan 2, kita akan mempelajari tentang kegiatan pencampuran obat suntik di rumah sakit. Di pertemuan 3 sampai 4, kita akan belajar tentang penyiapan nutrisi parenteral di rumah sakit. Di pertemuan 5 sampai 6, kita akan belajar mengenai kegiatan penanganan sediaan sitostatika di rumah sakit. Sedangkan di pertemuan ke-7, kita akan mempelajari mengenai evaluasi dan monitoring dispensing sedia steril di rumah sakit. Ya, ini adalah penjabaran dari dispensing sedia steril yang sudah dinyatakan di Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, untuk itu, karena pembahasannya cukup padat, maka saya pecah dua untuk setiap kegiatan dispensing sedia steril. Nah, kita akan mulai dulu terkait dengan definisi dari pencampuran obat suntik. Pencampuran obat suntik adalah kegiatan di mana kita melakukan pencampuran obat steril sesuai kebutuhan pasien yang menjamin kompatibilitas dan stabilitas obat maupun wadah sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Saya berikan highlight kuning ya, pencampuran yang dapat menjamin kompatibilitas dan stabilitas. Artinya di sini bahwa pencampuran obat suntik itu bisa dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, dalam hal ini kita sebagai seorang farmasis harus bisa menjamin kompatibilitasnya seperti apa, stabilitasnya obat itu seperti apa terhadap wadah dan sebaliknya. Karena kita harus menjamin bahwa obat yang kita berikan itu aman dan juga bermutu buat pasien. Nah, sebagai pendahuluan, kita harus mengetahui bahwa pelayanan dispensing sedia steril di rumah sakit itu walaupun tidak berinteraksi langsung dengan pasien, namun kegiatan ini sangat berpusat kepada pasien. Jadi kita tahu bahwa pelayanan farmasi yang dulu drug oriented sekarang menjadi patient oriented ya, baik dokter, perawat maupun farmasis, ketiganya serta tenaga kesehatan yang lain sangat berfokus pada pasien. Nah, dalam hal ini, terkait dengan pencampuran obat, maka yang paling memiliki peran sangat penting adalah seorang farmasis, baik itu apoteker maupun asisten ataupun tenaga teknis kefarmasian. Nah, dalam hal ini pencampuran obat yang harus kita perhatikan yang sudah saya sampaikan tadi adalah terkait dengan safety and efficacy, bahwa obat yang dicampur itu menjamin keamanan serta menjamin efektivitas. Oleh karena itu, kita sebagai seorang tenaga farmasi harus mempelajari terkait dengan pencampuran obat ini. Nah, di lain hal, seorang perawat maupun dokter itu terlibat di aspek lainnya yang tidak terkait dengan pencampuran obat. Karena dalam hal ini perawat bertugas menyuntikkan obat kepada pasien. Nah, pelarutan dan pencampuran obat dalam hal ini rekonstitusi adalah bisa jika dilakukan tidak tepat bisa menyebabkan inkompatibilitas atau ketidaktercampuran. Nah, cara penyuntikan, rute dalam penyuntikan ini merupakan tanggung jawab dari rekan perawat. Nah, cara penyimpanan itu terkait dengan stabilitas. Ini juga menjadi tanggung jawab dari seorang farmasis. Karena apa? Penyimpanan yang tidak tepat menyebabkan obat tidak stabil, rusak sehingga obat itu tidak efektif. Nah, artinya titik kritis sebagai seorang farmasis adalah ketika menerima obat, yaitu mulai dari penyimpanannya, termasuk bagaimana ketika obat itu dicampur dan diberikan kepada perawat dalam keadaan yang menjamin mutu dan juga keamanannya. Nah, kita akan pelajari yang pertama, hal yang cukup sederhana, yaitu terkait dengan pencampuran dan pelarutan. Dalam hal ini rekonstitusi. Jadi pencampuran dan pelarutan itu beda ya. Nah, kegiatan-kegiatannya yang pertama adalah mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus. Ya, kegiatan pertama adalah mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus. Jadi, jika mungkin Anda sekalian sudah tahu sediaan ampul, sediaan injeksi, itu merupakan
contoh-contoh dari sediaan intravena yang dicampur ke dalam cairan infus. Cairan infus itu mungkin juga Anda sekalian sudah tahu, misalnya adalah dextrose atau normal salin, NaCl. Nah, itu merupakan contoh cairan infus. Yang kedua adalah melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelarut yang sesuai. Nah, mungkin Anda juga pernah tahu bahwa tidak semua sediaan ampul maupun sediaan vial itu sudah ke dalam kemasan siap pakai, artinya tinggal diambil dari sediaan. Beberapa dan banyak sekali malah sediaan intravena itu masih dalam bentuk serbuk di dalam vial atau ampulnya. Oleh karena itu, maka diperlukan pelarutan terlebih dahulu dengan pelarut yang sesuai. Yang ketiga adalah mengemas menjadi sediaan siap pakai, ya. Ini kegiatan yang ketiga. Jadi setelah mencampur melarutkan, maka harus dikemas menjadi sediaan siap pakai. Nah, artinya tidak semua obat ketika dicampur itu langsung bisa diberikan. Mungkin harus ada yang ditutup dulu dengan plastik hitam karena untuk menjamin stabilitas dari sediaan tersebut. Nah, sterilisasi akhir. Jadi kita akan belajar bahwa ketika obat diberikan kepada pasien, seperti tadi saya sebutkan, sediaan intravena dengan contoh vial dan ampul, itu merupakan sediaan contoh-contoh sediaan steril. Nah, kita sebagai seorang farmasis harus bisa menjamin bahwa obat yang dikeluarkan dari pabrik terus didistribusikan melalui PBF dan sampai ke rumah sakit lalu diberikan kepada pasien, itu juga harus dalam keadaan steril. Nah, oleh karena itu, kita tahu di sini zat aktif, bahan tambahan, pengemas, itu semua melalui proses sterilisasi. Nah, kegiatan sterilisasi itu bukan hanya terjadi pada tahap akhir, tapi juga pada tahap awal. Dari awal wadah ini juga disterilisasi, begitu juga dengan tahap akhir, baik bahan baku maupun pengemas semua disterilisasi. Nah, pertanyaannya, jika semua dibuat dari awal dalam keadaan steril, tapi tidak pada sediaan akhir pada saat diberikan kepada pasien, tentu sediaan itu kurang bermutu lagi dan bisa jadi tidak aman bagi pasien karena sudah terjadi kontaminasi mikroba di situ. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa pencampuran dan pelarutan sediaan steril itu tidaklah mudah karena kita harus bisa menjamin bahwa obat yang diberikan kepada pasien sampai diberikan masuk melalui tempat penyuntikan itu tetap dalam keadaan steril. Nah, oleh karena itu kita penting sekali untuk mempelajari yang namanya teknik aseptik. Teknik aseptik itu digunakan banyak sekali ya dalam semua pelayanan pencampuran obat. Ya, tadi kita udah belajar beberapa hal ya terkait dengan obat suntik, terkait dengan pencampuran sediaan nutrisi parenteral, terkait dengan pencampuran sediaan sitostatika. Nah, di tiga-tiga ini yang paling utama adalah prinsip dari teknik aseptik. Nah, ya, yang saya tadi sudah jelaskan bahwa produk jadi steril yang berasal dari pabrik. Jadi semua produk-produk ini ke dalam keadaan steril. Nah, yang steril di dalamnya ya, bukan di luarnya. Kalau di luarnya sudah kotor, udah dipegang sana-sini gitu. Nah, kita mempertahankan bagaimana cairan dalam ini ketika diberikan kepada pasien memang masih dalam keadaan steril. Nah, rumah sakit melakukan pencampuran produk steril tersebut yang bertujuan meminimalisir kontak dengan mikroba dengan cara melakukan pencampuran di ruangan bersih menggunakan disposable syringe, APD, alat pelindung diri, dan LAV, yaitu laminar airflow. Nah, jadi ketika kita bisa teman-teman atau Anda sekalian lihat di sini, ketika ada sediaan KCl 7,46%, ini merupakan sediaan injeksi, akan dicampurkan ke dalam NaCl dengan volume 500 ml. Nah, ketika ini dicampurkan, tentu ketika ini dibuka, mulai dari dibuka ya, tentu akan kontak dengan udara sekitar. Nah, kita bisa memahami bahwa udara sekitar kita belum tentulah steril ataupun bersih. Nah, begitu juga dengan wadah ini. Ketika kita buka, ketika kita tusuk, belum tentu bersih. Ketika udara di sekitar kita juga udara yang kurang bersih. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami namanya teknik aseptik. Karena ini akan meminimalisir kontak mikroba yang akan masuk ke dalam sediaan air ini. Jadi kita akan belajar bagaimana sediaan KCl ditambah dengan NaCl ketika sudah menjadi sediaan jadi seperti ini dengan dosis 12,5 mg ini sudah tetap dalam keadaan steril untuk diberikan kepada pasien. Nah, caranya bagaimana Bu? Caranya adalah kita melakukan pencampuran dengan teknik aseptik.
Nah, teknik aseptik itu juga berlaku ya ketika dalam bentuk sediaan itu dalam bentuk serbuk. Nah, contohnya di sini adalah antibiotik. Antibiotik ini ceftriaxone, pantoprazol, ini terdapat dalam sebuah vial. Jadi vial itu gambarnya seperti ini ya. Nah, ini vial, ini vial. Nah, dalam keadaan ketika diproduksi oleh pabrik, ini dalam keadaan steril. Nah, tapi dia masih dalam bentuk serbuk. Kan kita nggak boleh ya, kan kita nggak bisa juga memberikan dalam bentuk serbuk kepada pasien. Oleh karena itu, kita harus melarutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, pelarut yang sesuai bisa saja Aqua Pro Injection. Jadi, nah, kita harus bisa menambahkan Aqua ini ke dalam ceftriaxone, tetapi kondisi dari ceftriaxone ini harus tetap steril setelah dia diberikan Aqua Pro Injection. Nah, begitu juga dengan pantoprazol. Bagaimana kita harus bisa menjaga bahwa obat pantoprazol ini tetap dalam keadaan steril ketika diberikan Aqua Pro Injection. Nah, ini adalah sediaan jadi yang digunakan oleh perawat ketika menyuntikkan pasien. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan yang ketiga adalah mengemas menjadi sediaan siap pakai. Nah, ini Anda sekalian harus tahu bahwa ini adalah sediaan ampul furosemid. Nah, ketika bagaimana caranya kita mengeluarkan cairan dalam ampul ini? Tentu harus dipatahkan ya. Dipatahkan, ini ada titiknya, nanti kita patahkan di titik ini. Nah, ketika kita mematahkan ampul ini, tentu akan terbuka ampulnya. Ampul terbuka, ada kontak udara. Nah, di udara itu banyak sekali kontaminannya. Nah, ketika masuk ke dalam, ketika kita tidak melakukan dengan teknik aseptik, maka sudah terjadi kontaminasi, ya. Kontaminasi. Nah, ketika kita mengambil cairan dalam keadaan mengambil obat di dalam sini dengan kondisi lingkungan yang tidak bersih, tentu bisa terjadi kontaminasi. Nah, oleh karena itu kita harus memahami teknik aseptik. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, tapi itu konsep kegiatan yang harus kita pahami. Nah, berikutnya kita dalam pencampuran ini kita harus tahu rumus-rumus yang terkait dengan pencampuran obat suntik. Yang pertama adalah rumus dari pencampuran yang biasa kita tahu sebagai rumus dari pengenceran, yaitu volume 1 kali kadar 1 sama dengan volume campuran dikali kadar campuran ya. Dengan kesetaraan yang kita perlu paham, A per B sama dengan C per D. Nah, mungkin sampai saat ini masih bingung ya. Kita langsung masuk saja ke contoh. Ada sebuah kasus di mana dokter meminta disiapkan diazepam injeksi 3 mg IV bolus. Berapa diazepam injeksi yang harus diambil dari sediaan diazepam injeksi 5 mg per mili, di mana satu ampulnya itu terdapat 5 mili. Aduh Bu, saya bingung, Ibu ngomongnya cepat. Terus saya bingung, ini mau diapain? Nah, ini sebenarnya gampang banget ya. Jadi gini, kita harus membayangkan, pertama ada diazepam dalam bentuk apa sediaannya? AMP, ampul ya. Diazepam dalam bentuk ampulnya. Jadi kalau bayangkan ampul itu yang seperti ini. Ini kalau ini namanya furosemid ya. Tapi kalau namanya diazepam lain lagi. Tetap bentuknya ampul tapi tulisannya diazepam. Nah, diazepam ini dalam satu ampulnya itu ada 5 mg ya. Dalam satu ampulnya ada 5 mg per mili. Nah, oke. 5 mg per mili itu konsentrasinya. Logika, kalau 1 mili ada 5 mg, saya ulangi, kalau dalam 1 mili ada 5 mg, kalau 5 mili ada berapa miligram? Ada 25 mg. Ya, jadi dalam satu ampul ada 25 mg. Ini konsep yang sangat sederhana ya. Nah, sekarang permintaannya Pak dokter ini adalah diazepam injeksi 3 mg. Jadi, bagaimana kita mengambil 3 mg dari 25 mg ini? Nah, kita ingat paham konsep dari pengenceran, yaitu kita harus tahu dulu ya terkait dengan konsentrasi. Logikanya, dalam 1 mili ada 5 mg. Pertanyaannya, kalau kita butuh 3 mg, berapa mili? Gampang sekali ya, gampang sekali, tinggal kita kalikan saja ini. Ya, 5 mg per 1 mili, 3 mg per 5 mili. Berarti, ya kita bagikan 3 bagi 5. Hasilnya adalah 0,6 mili. Ya, itu perbandingan sebanding kalau nggak salah. Kalau 5-1, kalau 3 berapa? Ya, itu perbandingan sebanding. Tentu hasilnya nggak mungkin lebih dari 1 mili ya, karena mintanya cuma 3 mg. Berarti hasilnya
0,6 mili. Nanti silakan ya dibuka lagi mata pembelajaran tentang perbandingan sebanding. Nah, atau senilai. Nah, itu kalau 5 mg itu 1 mili, kalau 3 mg berarti berapa? 3 mg dikali 1 mili dibagi 5 mg. Hasilnya 0,6 mili. Gampang ya? Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Dokter minta disiapkan ranitidin injeksi 3 mg dari sediaan ranitidin injeksi 25 mg per mili. Masing-masing dalam hal ini, dalam sediaan ranitidin satu ampulnya itu terdapat 2 mili. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, kita bisa bayangkan ya, harus bisa dibedakan antara konsentrasi dengan volume. Jadi coba dibayangkan ada sebuah sediaan ampul itu namanya ranitidin. Dalam ranitidin ini terdapat konsentrasinya adalah 25 mg per mili. Logikanya, kalau 1 milinya itu 25 mg, kalau misalnya 2 mili berarti 50 mg. Nah, dalam satu ampul terdapat 50 mg. Pertanyaannya atau permintaannya adalah ranitidin injeksi 3 mg. Nah, bagaimana kita bisa mengambil sediaan 3 mg dari 25 mg? Tentu nggak bisa, karena apa? Kecil sekali. Nah, kita bisa perbandingan di sini ya. Kalau 25 mg dibandingkan dengan 1 mili, dibutuhkan 3 mg. Berapakah X? X berarti 3 dibagi 25. 3 dibagi 25, 0,12. Ini kecil sekali ya. 0,12 mungkin kita bisa presisi di 0,1 gitu. Tapi itu pun tidak presisi. Karena volume yang sangat kecil sekali. Nah, oleh karena itu kita lakukan pengenceran. Bagaimana pengenceran dilakukan? Kita melakukan pengenceran adalah kita hitung volume awalnya berapa? 2 mili ya. 2 mili dapat dari sediaan ini 2 mili. Dikali konsentrasinya 25 mg per mili. Ini ya konsentrasinya. Nah, kita encerkan dengan 10 mili ya. 10 mili. Karena kalau tadi kalau kita langsung ambil itu nggak bisa karena terlalu kecil. 10 mili. Nah, dari sini kita ambil volume akhirnya nanti itu campurannya itu 10 mili dengan menggunakan SPET 10. Nah, berapakah konsentrasi dari konsentrasi akhir dari ranitidin ini adalah 50 dibagi 10, hasilnya 5 mg per mili. Nah, caranya bagaimana, Bu? Caranya kita ambil dulu ya 8 cc WFI. Bu, kok ambilnya 8 cc sih gitu. Nah, pasti ada pertanyaan gitu ya. Karena tadi apa? Ranitidin ini kan kita encerkan dengan aqua pro injeksi. Ranitidin tadi satu ampul berapa? Satu ampulnya 2 mili. Nah, kalau total akhir kita itu 10 mili, berarti 10 dikurang 2, berarti 8 mili. Nah, berarti kita ambil volume pengencernya itu 8 mili. Kita patahkan ampulnya, masukkan 2 mili tadi itu, ranitidin yang satu ampul tadi, itu isinya 2 mili, ke dalam, masukkan ke dalam 8 cc WFI. Jadi kita ambil full semua, lalu, kita ambil dulu aquadesnya 8 mili, baru kita ambil ranitidinnya. Ini prosedurnya. Kita homogenkan. Nah, setelah kita homogenkan, kita butuh tadi berapa? 3 mg. Nah, kenapa 3 mg? Karena itu di dosis. Nah, dari 3 mg ini apakah semuanya disuntikan? Tentu tidak, karena kalau disuntikan semua itu dosis per ampulnya kan 50, butuhnya 3. Nah, berarti kita ngambil dari sini, dari konsentrasi yang baru, yaitu 5 mg per mili, kita ambil 3 mg, ya. Kalau kayak gitu, gampang sekali, berarti tinggal kita bagi 3 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,6 mili. Nah, ini yang diinjeksikan kepada pasien, ya. Jadi untuk keakuratan hasilnya optimal, gunakan selalu SPET yang ukurannya mendekati volume injeksi. Dengan demikian, kita menggunakan SPET 1 cc atau 1 mili. Ya, ini mudah sekali ya. Jadi saya review lagi. Prosedurnya adalah kita ambil dulu aquadesnya 8 mili. Kenapa 8? Karena tadi kita encerkan di mana volume akhirnya itu 10 mili. 10 kita kurangi 2 dari sediaan ini jadi 8. Terus kita patahkan ampulnya, ambil 2, berarti kita ambil full. Tetapi dari 2 sudah jadi totalnya 10 kan? Kita homogenkan, sudah 10. Nah, tapi nggak 10-10-nya itu disuntikan volumenya. Hanya 0,6 mili, karena dalam 0,6 mili itu sudah ada 3 mg. Oke, kita lanjut yang kedua terkait dengan rekonstitusi sediaan serbuk.
Beberapa obat injeksi disimpan dalam bentuk serbuk dan harus direkonstitusikan menjadi cairan sebelum diberikan. Ya, rekonstitusi ini sama dengan artinya pelarutan ya. Cairan ini biasanya diresepkan atau direkomendasikan oleh farmasi dan diistilahkan dengan diluen atau pelarut. Diluen yang biasa digunakan adalah salin normal, NaCl, dan air untuk injeksi atau WFI. Diluen dan serbuk yang mengandung bahan aktif sediaan harus steril. Jadi, baik air untuk injeksi, WFI, ataupun NaCl yang digunakan untuk melarutkan itu harus dalam keadaan steril. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi di sini ada amoksisilin diresepkan untuk anak 1 tahun dengan berat badan 10 kilo. Ya, amoksisilin diresepkan untuk anak 1 tahun dengan berat badan 10 kilo. Dosisnya di sini adalah 125 mg, diberikan intramuskular setiap 6 jam. Di dalam vial itu terdapat label amoksisilin 1000 mg serbuk dalam vial. Nah, ini berbeda sekali ya dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi itu diazepam dan ranitidin, itu kan sediaannya tuh sudah siap pakai ya. Nah, kalau ini kita harus larutkan dulu. Nah, sebelum kita masuk ke tahap melarutkan, yang pertama kita harus mengkaji dulu apakah dosis ini sesuai atau tidak. Ya, itu perannya lebih cenderung memang kepada apoteker ya untuk melakukan verifikasi. Tapi tidak ada salahnya bagi Anda sekalian yang merupakan calon tenaga teknis kefarmasian untuk mempelajari tentang pengkajian resep, dalam hal ini adalah dosis. Nah, rekomendasi dari British National Formulation adalah sebagai berikut, bahwa amoksisilin intramuskular untuk anak itu dosisnya 50-100 mg per kilogram setiap hari terbagi dalam beberapa dosis. Nah, sekarang berapa dosis yang direkomendasikan setiap hari untuk anak dengan berat badan 10 kilo? Berarti kalau 50-100 tinggal dikali ya. 50 kali 10, 500. 100 kali 10, 1000. Berarti dalam sehari itu dosisnya 500 sampai 1000. Nah, berapa dosis yang diresepkan pada pasien kita tadi? Itu ingat berapa tadi? 125. Apakah sudah masuk dalam range-nya? Sudah ya. Kenapa? Karena ini kan dilakukan setiap 6 jam. Berarti kalau teorinya tadi itu adalah 1000 mg sehari. Nah, kalau dia 120 mg setiap 6 jam, berarti diberikan 4 kali ya. 125 dikali 4, 500. Nah, 500 ini berada dalam dosis yang direkomendasikan. Nah, setelah itu kita melakukan pengkajian pencampuran obat, di mana kita sudah mempelajari bahwa dalam mencampur sediaan, melakukan rekonstitusi sediaan injeksi ini tidaklah mudah, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang tertulis di literatur atau informasi terkait dengan produk ini. Yang pertama, bahwa diketahui amoksisilin 1000 mg injeksi intravena dilakukan dengan cara menambahkan 2,5 mili air untuk injeksi, di mana volume airnya adalah 3,3. Jadi nanti dari 1000 dari dalam vial 1000 mg tadi ditambahkan 2,5 mili air untuk injeksi atau WFI. Nah, pada kasus ini informasi tidak hanya didapat dari lembar resep dan label obat, tetapi juga dari selebaran produk dan petunjuk farmasi setempat. Oleh karena itu penting sekali ya bagi kalian semua, bagi Anda semua untuk menyimpan kalau misalnya nanti suatu saat praktek di rumah sakit itu ataupun ya lebih tepatnya di rumah sakit, misalnya ada melihat produk sediaan injeksi itu jangan dibuang-buang, itu digunakan untuk dipelajari ya. Nah, kembali lagi, amoksisilin 1000 mg ditambahkan 2,5 mili air untuk injeksi. Nah, sekarang bagaimana kita mengkajinya? Tadi kan bilang 1000 mg dalam 2,5 mili air. Nah, dengan menambahkan 2,5 mili air untuk injeksi ke dalam vial, kita akan dapatkan 1000 mg amoksisilin yang terrekonstitusi dalam 3,3. Nah, jadi dosisnya, konsentrasinya nanti kita tambahkan 2,5. Tapi kita tahu bahwa ada namanya bobot ya, bobot dari amoksisilin ini sendiri. Nah, jadi konsentrasinya itu bukan lagi kalau kita bagi itu 400, tetapi menjadi 303 mg per mili karena di sediaan akhirnya nanti itu volumenya 3,3 mili. Nah, berapa yang harus berapa mili yang diambil dari hasil rekonstruksi untuk disuntikan kepada pasien? Tadi kita sudah ketemu ini konsentrasi akhirnya tadi 303 mg per mili. Nah, sekarang dari 303 mg per mili ini kita hanya butuh 125 mg-nya. Nah, kalau kayak gitu kita tinggal membagi 125 mg kita bagi dengan konsentrasinya. Dapatlah 0,41 mili. Nah,
Sejumlah 0,41 mili ini diambil dari hasil rekonstitusi lalu disuntikan kepada pasien. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang cairan intravena. Cairan intravena diberikan jika pasien tidak dapat mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup melalui mulut. Mereka harus memenuhi seluruh atau sebagian kebutuhan cairan harian melalui infus intravena yang disebut dengan drip. Pada sebagian besar unit perawatan anak, area berteknologi tinggi, dan perawatan intensif, cairan intravena diberikan melalui pompa volumetrik elektronik. Nah, ini biasanya terkait dengan kecepatan tetes dari resep cairan ya. Nah, ini ada vancomycin ya, di mana dalam vialnya itu sediaannya 500 mg, volumenya 100 ml, diberikan dalam waktu setengah jam. Dengan faktor tetes, set infusnya adalah 20 tetes per mili. Pertanyaannya, berapakah kecepatan tetes itu sendiri? Karena tadi dibilang ini dalam dalam pemberiannya adalah secara drip ya. Berarti kita total dulu, volumenya 100 ml, kita kalikan 20 karena ini faktor tetesnya, dibagi waktunya juga harus dalam satuan menit. Jadi kalau di sini volumenya mili, maka di sini juga mili, maka harus dibagi dalam menit. Jadi pembaginya ini waktu ini bukan dalam satuan jam ya, dalam satuan menit. Jadi kita convert, jadi kalau bilang setengah jam, kita jangan tulis setengah, tapi 30 menit. 100 kali 20 dibagi 30 hasilnya 67 tetes per menit atau 67 TPM. Jadi rumusnya ini harus dihafal ya. Kecepatan drip sama dengan volume dibagi waktu dikali tetes per mili. Itu biasanya faktor tetes set infus ini sudah diketahui ya, sudah paten istilahnya, udah pasti 20. Tapi bisa juga berubah. Untuk pediatrik itu berbeda lagi. Ini untuk dewasa. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang syringe driver atau syringe pump. Ini khusus digunakan untuk lingkungan perawatan intensif. Kalau bisa tahu ICU, ICCU, PICU, NICU itu merupakan perawatan intensif dan neonatus. Obat intravena dapat dialurkan melalui syringe driver apabila aliran obat harus lebih lambat dari yang mampu dikendalikan oleh tangan atau jumlahnya terlalu besar untuk diberikan dalam bentuk bolus. Jadi, misalnya kita ketika diberikan drip itu terlalu cepat, maka untuk memperlambat itu kita bisa menggunakan syringe driver karena di syringe driver ini nanti akan diatur berapa kecepatannya. Karena kalau mengatur menggunakan tangan tentu tidak bisa ya, karena mungkin bisa lebih lambat dan harus mungkin presisi, oleh karena itu menggunakan syringe driver. Syringe driver adalah alat terkontrol elektronik yang mendorong plungers pad horizontal pada kecepatan yang tetap. Nanti ada gambarnya. Alat ini mengalirkan cairan dalam jumlah yang kecil secara konstan selama jangka waktu yang ditetapkan. Nah, ini gambar dari syringe driver. Jadi, obat yang sudah dicampurkan itu dimasukkan ke dalam sini, ke dalam spad, lalu diatur berapa kecepatannya. Nanti lama-lama ini bagian belakang ini akan mendorong sampai habis dengan kecepatan yang sudah diatur secara digital, ya. Nah, ini selang yang menuju ke pasien. Nah, ini materi yang bisa disampaikan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan banyak sekali ya terkait dengan kegiatan pencampuran sediaan steril, dan ini masih pengantarnya saja ya. Jadi kalau misalnya bisa ketika mempelajari kurang jelas atau mungkin saya menyampaikan terlalu cepat, silakan nanti diulangi lagi, dipelajari lagi, dan silakan kita melakukan diskusi setelah ini melalui ruang yang sudah disediakan. Terima kasih, selamat sore, salam sehat.